Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakari Ansari, NIM 8040180434. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang telah saya buat. Enterprise Architecture. Pengertian enterprise. Enterprise dapat diartikan sebagai organisasi perusahaan yang memiliki sekumpulan tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah agen pemerintah, sebuah korporasi keseluruhan, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan enterprise adalah kumpulan perusahaan atau organisasi yang memiliki tujuan bisnis atau tujuan perusahaan organisasi. Pengertian Arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian komponen dari suatu dengan berbagai sudut pandang. Dalam konteks teknologi informasi, arsitektur diperlukan untuk membangun sebuah sistem. Arsitektur enterprise diperlukan karena merupakan sebagian dasar sistem operasi yang terdiri dari sekumpulan komponen yang memiliki hubungan satu sama lain dalam lingkungan sistem. Enterprise arsitektur merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan, dan kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Enterprise arsitektur merupakan kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise. Struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem infrastrukturnya. Pengertian enterprise software. Enterprise software adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, bukan digunakan untuk penggunaan individu. Enterprise software merujuk pada aplikasi yang digunakan secara bisnis untuk mendukung kerja sehari-hari atau pada intinya untuk memecahkan masalah enterprise. Enterprise aplikasi biasanya mengcover banyak hal. Dapat pula digunakan membantu banyak orang alias internal perusahaan. Kesimpulan enterprise software menggambarkan koleksi program komputer dengan aplikasi bisnis. Alat untuk pemodelan bagaimana seluruh organisasi bekerja dan alat-alat pengembangan untuk membangun aplikasi yang unik untuk organisasi. Perangkat lunak ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah perusahaan yang besar, bukan masalah yang berhubungan dengan departemen. Software ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan dengan menyediakan fungsi dukungan logika bisnis. Enterprise software melakukan fungsi bisnis seperti pemrosesan order, pengadaan, penjadwalan produksi, manajemen informasi pelanggan, manajemen energi, dan akuntansi. Hal ini biasanya dijalankan pada server yang menyediakan layanan secara simultan ke sejumlah besar pengguna, biasanya melalui jaringan komputer. Hal ini berbeda dengan aplikasi single user yang dieksekusi pada komputer pribadi pengguna dan melayani hanya satu pengguna pada satu waktu. Tipe enterprise. Perusahaan perangkat lunak dapat dikategorikan berdasarkan fungsi bisnis. Setiap jenis enterprise software dapat dianggap sebagai sistem karena integrasi dengan proses bisnis perusahaan. Akibatnya banyak kategori perusahaan perangkat lunak yang tumpang tindih karena integrasi dari sistem ini. Misalnya platform bisnis intelligence IBM Cognos terintegrasi dengan platform analisa prediktif dan dapat memperoleh data dari paket database-nya. Berikut ini adalah industri kategori produk standar yang baru-baru ini muncul. Aplikasi akunting atau accounting software manajemen penagihan. Billing manajemen kecerdasan bisnis atau business intelligence manajemen proses bisnis.
proses manajemen sistem manajemen muatan, konten manajemen sistem pengelolaan, hubungan pelanggan customer relationship, manajemen database perencanaan sumber, daya perusahaan enterprise resource planning, manajemen aset perusahaan enterprise asset management, manajemen rantai persediaan atau supply chain management atau backup software. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, akses informasi antar sistem secara real time, merampingkan proses bisnis dan membantu meningkatkan efisiensi kerja, menjaga integritas informasi di beberapa sistem. Kemudahan, pembangunan pemeliharaan membuat organisasi berkembang. Kesatuan suatu sistem dalam perusahaan akan semua bagian cepat berkembang dibandingkan dengan suatu organisasi yang sistemnya tidak terintegrasi. Meningkatkan efisiensi, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Kekurangannya, membutuhkan biaya tinggi untuk pengembangan awal, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Memerlukan desain bisnis yang bagus di awal, yang mana banyak manajer tidak dapat membayangkan atau tidak mau berinvestasi. Fungsi enterprise software berfungsi sebagai informasi lintas fungsi yang meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar anggota dan tim bisnis ataupun kelompok kerja. Tujuan dari sistem kerjasama perusahaan adalah untuk meningkatkan kita bekerja sama secara lebih mudah dan efektif dengan membantu kita untuk berkomunikasi, berbagi informasi satu sama lain, berkoordinasi, mengordinasikan usaha kegiatan individu kita menggunakan berbagi sumber daya bersama yang lainnya, bekerja sama secara kooperatif dalam proyek dan penugasan bersama. Terima kasih.